Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, saat ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah kebutuhan dasar manusia, di mana Ibu akan melanjutkan kembali tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah personal hygiene. Ya, pada hari ini yang akan kita bahas adalah kebersihan atau perawatan rambut dan kulit. Ya. Baik, sebelum mulai mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan sebelum atau pada sesi membahas tentang personal hygiene untuk kebutuhan gigi dan mulut. Kali ini di kulit ya dan di rambut kalian juga harus aware. Kalian juga harus peka ya pada kedua bagian ini, terutama yang nantinya terjadi pada pasien. Oke, yang kita ketahui rambut itu terdiri atas bagian batang, akar rambut, sarung akal, folikel rambut serta kelenjar sebasea. Nah, disinilah di anatomi rambut inilah juga yang kalian sudah ketahui sejak mata kuliah anatomi fisiologi sebelumnya. Kita akan tahu seberapa kuatnya rambut itu masih tetap berada di kulitnya atau masih berada di bagian kepalanya pasien. Lalu seperti apa ya rambut tersebut, apakah pirang kah, mudah rontok kah, pecah-pecah kah gitu ya, terus kusam gitu ya. Nah, maka itu yang akan terlihat jika memang pasien mengalami masalah pada rambut. Jika rambut terpelihara dengan baik, maka jelas-jelas akan menimbulkan atau akan terlihat menjadi lebih indah, lebih subur, serta menjadi kesana menjadi lebih cantik ya, karena rambut tersebut terawat. Sementara rambut yang tidak terawat, yang tadi sudah Ibu katakan ya, bahwa ada bagian-bagian yang memang tidak enak dilihat atau bahkan baunya menjadi apek. Nah, sementara rambut itu sendiri ya memiliki fungsi sebagai proteksi tubuh ya, terutama di bagian kepala sebagai pengatur suhu ya, karena dia merupakan filtrasi pertama sebelum ya benar-benar menuju ke kulit kepala. Nah, maka di sini terjadinya perubahan status kesehatan diri terutama di rambut jika terlihat rambut tersebut mudah rontok. Ya, terus tadi yang Ibu bilang kemerahan serta cabang-cabang. Nah, ini terlihat pada individu-individu misalnya yang kekurangan. Ya, jadi kalian bisa lihat tuh pada contohnya ya, anak-anak yang stunting atau anak-anak kurang gizi itu pasti rambutnya merah ya, terus kusam, bahkan mungkin jarang-jarang ya, jadi rambutnya tidak lebat. Nah, maka hal apa saja yang harus kalian kaji ketika kalian ingin mengangkat masalah pasien dengan masalah kebersihan diri dalam hal rambut ya? Kalian akan kaji, lihat apakah rambutnya normal. Distribusi normal artinya dia kokoh ya, saat kita pegang teksturnya lebih halus misalnya, lalu berkilat ya, tidak berbau, tidak ada kotoran di kepala, tidak mudah rontok. Nah, sementara sebaliknya, jika rambut itu kusam ya, cepat kusut, udah gitu ada lesinya atau ada ketombenya ya, maka itu adalah masalah yang terjadi pada bagian kepala ataupun bagian rambut. Nah, bisa kita lihat di kepala ataupun di rambutnya tadi, adakah alopecia atau kebotakan. Nah, kebotakan ini terjadi karena ada jamur di kepala, sehingga bagian kepala tersebut misalnya membulat gitu ya, gatal sekali bahkan basah, sehingga rambut tersebut jadi mudah rontok. Karena kerontokannya itu menjadi botak. Nah, botak pada bagian-bagian tertentu di kepala. Lalu ada pedikulosis ya. Pedikulosis merupakan juga peradangan ya atau gangguan misalnya seperti jamur ya di bagian-bagian kepala tersebut. Lalu ada ketombe. Nah, bahkan ketombenya kadang sampai berlembar-lembar atau bahkan ada ketombe yang seperti pasir gitu ya. Jadi kalau digaruk itu menjadi buyar misalnya. Ya. Serta ada radang pada kulit rambut misalnya, dinamakan di sini seborrheic dermatitis. Jadi ada peradangan yang yang bisa kalian lihat nantinya di bagian kulit rambut itu ada titik-titik seperti keringat buntet ya. Nah, keringat buntet itu gatal awalnya, tapi lama-lama dia muncul bisul, seperti bisul
ya. Akhirnya titik-titik itu menjadi ada plusnya atau ada nanahnya. Nah, akhirnya bisa menimbulkan nyeri ya, atau nyenyehan ya, istilahnya seperti itu. Lalu berikutnya adalah ada kutu. Nah, ada kutu di bagian kepala. Biasanya kutu tersebut ya akan berkembang biak dengan telurnya di sela-sela rambut ya, atau menempel di rambut ya, untuk kutu-kutunya telur-telurnya itu, dan dia akan mudah sekali menetas sehingga ya akan berkembang biak di kepala. Nah, kebayang gitu ya, individu yang kepalanya rambutnya kusut ya, kusam tadi ya, berbau ya, sudah nyaman sekali untuk tinggalnya si kutu tersebut. Nah, dari pengkajian yang kita temui, maka kita akan angkat di sini diagnosa keperawatannya. Yang pertama adalah gangguan integritas kulit berhubungan dengan laserasi kulit kepala atau karena gigitan serangga. Nah, laserasi itu berarti ada luka gitu ya. Akhirnya karena digaruk terlalu kuat misalnya ya, atau karena gigitan-gigitan serangga yang akhirnya menjadi merah kecil-kecil atau berdarah kecil-kecil ya, yang tadi lambat laun ketika digaruk bisa menjadi luka. Lalu gangguan body image berhubungan dengan penampilan fisik ya, ini jelas-jelas akan sangat mengganggu ya, dia jadi insecure ya, karena tadi ada kebotakan, tadi ada ketombe, jelas-jelas itu akan mengganggu body image-nya ya. Lalu gangguan rasa nyaman pastinya yang terjadi karena bolak-balik harus menggaruk kepala ya, lalu menahan bau kepala gitu ya, bau apeknya atau bau nyenyehannya tadi, atau karena nyerinya. Nah, ini yang menjadi rasa sangat tidak nyaman di bagian kepala. Nah, ketika kita sudah mengangkat masalah tersebut ya, maka apa yang harus kita rencanakan untuk melakukan perawatan? Di sini jelas-jelas kita bisa melakukan mulai dari bagaimana cara menyisir rambut, kita menentukan sisirnya, boleh tidak sisirnya ujungnya itu runcing ya, jelas-jelas kalau misalnya pasien sudah dengan ada peradangan di rambut atau ada ketombe ya, maka tidak disarankan untuk menggunakan sisir yang runcing. Tahu ya, sisir runcing itu misalnya sisir seperti sisir sasak ya, atau serit rambut. Nah, kalaupun ada kutunya, maka menyisirnya gunakan dulu sisir yang berongga-rongga besar ya. Setelah itu baru kita sisir pelan-pelan dengan menggunakan serit rambut untuk mengurangi atau menangkap atau menjaring kutunya ya. Lalu keramas dengan teratur pastinya, gunakan sampo yang cocok ya. Bagaimana cara keramas, bukan cuma hanya sekedar disabunin terus diguyur, tapi tidak ya. Jadi di sela-sela rambut bersihkan benar-benar ya, lakukan massage ya pada saat sedang keramas ya, lalu siram dengan benar ya, siram dengan bersih. Lalu kerimbat, dikerimbat di sini untuk memberikan vitamin pada kepala kita agar mudah kembali tumbuh benih-benih rambut ya, lalu juga akan merangsang peredaran darah pada kulit kepala. Rutinitas untuk memotong rambut, jadi jangan biarkan rambut itu bertumbuh tanpa teratur ya, tanpa pemeliharaan atau tanpa perawatan. Jadi seringkali memotong bagian-bagian ujung rambut sehingga rambut menjadi lebih subur ya. Dan yang pasti kita gunakan peditok jika memang di kepala pasien itu terdapat kutu ya. Jadi kalian pernah tahu peditox? Nah, peditox adalah obat pembasmi kutu yang nanti kita akan gunakan ya di seluruh bagian kepala. Lalu setelah itu kita ungkep kepalanya dengan mitela ya, supaya kutunya tidak kemana-mana. Nah, nanti setelah 15 menit ya, maka kita buka lalu kita bagian kepala ya. Setelah kita lakukan tindakan tersebut, maka akan kita evaluasi ya, seberapa jauh keberhasilan yang sudah kita lakukan dengan perawatan rambut tersebut. Ada kalanya individu ya dilakukan perawatan rambut itu hanya cukup 1-2 kali ya, misalnya tadi mengenai penggunaan peditok, tapi ada kalanya cukup lama ya, karena misalnya ada ketombe yang membandel. Nah, setelah itu kita evaluasi dengan inspeksi kondisi rambut, apakah sudah bersih, apakah sudah tidak lengket lagi, apakah sudah tidak berbau lagi. Nah, kulit kepala bagaimana, apakah sudah terlihat sehat, nggak lagi terdapat luka di kulit kepala, dan yang pastinya pasien percaya diri dengan kondisi rambut serta bagian kepalanya ya. Nah,
Itu cakupan yang bisa kalian lihat, kalian bisa pelajari pada saat kalian mengkaji pasien dengan masalah kebersihan rambut. Oke? Ya, jika ada yang mau bertanya silakan, nanti boleh dicatat dulu pertanyaannya, dikirimkan ke si pennya ya, untuk kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini tentang perawatan kulit. Ya, dimana kalian tahu fungsi kulit, kalian tahu bagian-bagian kulit ya. Misalnya di sini fungsi kulit salah satu sebagai proteksi tubuh, pengatur temperasi tubuh ya, alat peraba, alat ekskresi keringat, lalu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta di sini memproduksi penyerapan vitamin dan menyerap vitamin ya. Jadi ternyata bagian kulit kita saja sudah banyak sekali fungsinya yang harus bisa kita jaga atau kita rawat. Di sini kita bisa melihat karakteristik kulit yang normal, halus ya. Keringnya bukan kering busik, tidak ya, tapi kulit itu cenderung baik terlihat. Lalu dipegang juga teksturnya ya, lembut misalnya, utuh, tidak ada abrasi, hangat ketika dipalpasi ya. Perubahan yang terlokalisasi dalam tekstur dapat dipalpasi pada permukaan kulit. Nah, kulit bisa terlihat menjadi lembut serta fleksibel ya. Lalu bagaimana dengan turgornya yang baik, elastis saat kita cubit ya, tapi bukan cubit kencang ya. Jadi setelah kita cubit, turgornya bisa kembali dengan segera atau dikatakan elastis. Nah ya, warna kulit beragam. Nah, rentang dari coklat tua ke merah mudaan, ke merah-merahan, dan yang pasti terang ya. Maka di sini bisa berbagai macam kulit itu bisa kita lihat ya, tergantung dari asalnya. Nah ya, jadi misalnya negro, misalnya orang bule ya, atau kita orang Asia ya, kulitnya pasti warnanya berbeda-beda. Tapi jangan salah, kalian juga bisa melihat pada individu yang punya kelainan dalam pigmen ya, misalnya manusia atau individu yang albino. Itu jelas-jelas putihnya adalah putih karena albino ya. Apa saja yang kita kaji? Pertama, skincare practice. Nah, di skincare practice ini yang kita kaji adalah saat klien mandi, apakah dia menggunakan shower atau dengan yang lainnya. Apa dampaknya dengan shower atau tidak dengan shower? Ya, pasti beda sekali terhadap tekanan ya. Jadi kita lihat dari sana. Ya, jadi fungsi dari shower itu sendiri. Ya. Lalu produk apa yang sering digunakan? Ya, untuk mandi, untuk keramas tadi ya, atau untuk skincare-nya sendiri. Lalu produk kosmetik apa juga yang sering digunakan? Apakah memang cocok dengan jenis kulitnya ya, ataukah berlebihan? Misalnya anak-anak sudah menggunakan skincare-nya orang dewasa, bahkan orang tua. Nah, apakah itu tepat? Nah, lalu bagaimana ya saat individu tadi membersihkan wajahnya setelah dia bermake up? Nah, inilah yang kita kaji saat individu sedang melakukan skincare practice. Dari situ ya kita akan lihat apakah terdapat masalah ya. Lalu self care-nya, bagaimana dengan self care-nya? Bagaimana dengan upaya individu itu sendiri ya terhadap perawatan dirinya dalam hal kebersihan kulitnya? Abilities atau kemampuan untuk mengatasi masalah kulit ketika melakukan skincare. Apakah dia menggunakan ya skincare yang tepat? Apakah dia datang ya ke praktisi perawatan skincare dengan tepat? Lalu skin problem atau masalah pada kulit itu sendiri. Apakah ada kecenderungan adanya kekeringan kulit, rasa gatal, ruam pada kulit, memar, ataupun kelebihan serta kekurangan keringat? Nah, ini pun juga akan sangat mempengaruhi ya kelenturan dari kulit. Di sini bisa kita lihat ada beberapa masalah dengan tindakan keperawatan apa yang harus kita lakukan ketika pasien mengalami masalah kulit tersebut. Ya, ada abrasion, di mana ketika abrasion itu kita anjurkan atau kita sarankan kepada pasien untuk tidak menggunakan cincin atau perhiasan lain yang dapat mengakibatkan abrasi. Lalu angkat pasien, ya jangan dorong saat ingin pindah dari tempat tidur ya, supaya tidak terjadi gesekan.
Jaga luka tetap kering dan bersih. Nah, lalu bagaimana ketika kulit kering? Saat memandikan pasien, jangan menggunakan sabun atau batasi penggunaan. Jadi cukup dengan air hangat, ya. Bantu pasien dalam peningkatan input cairan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Ya, jadi suplai cairannya itu harus menjadi lebih banyak. Dan cairannya pun juga air hangat, ya. Lalu dengan acne atau jerawat, jaga kulit tetap bersih untuk mencegah infeksi sekunder. Jadi upayakan kalau jerawatnya tumbuhnya sudah lumayan banyak, hindari dulu justru obat-obatan jerawat, ya. Tapi gunakan sabun muka yang memang cocok untuk kulitnya dan cocok untuk kondisi jerawat, ya. Itu yang baik. Jadi jangan gunakan dulu kasih obat jerawat A, obat jerawat B, obat jerawat C. Nah, nanti yang ada malah semakin meradang. Lalu ketika eritema, gunakan lotion atau antiseptik untuk mencegah terjadinya gatal tersebut supaya tidak merangsang untuk selalu digaruk. Jadi jangan sampai juga adanya keretakan pada kulit. Maksudnya apa, Bu? Keretakan pada kulit. Nah, eritema itu gatal menjadi membekas di kulit. Nah, nanti jadi kulit kering, retak-retak. Nah, akhirnya ada rongga-rongga yang terbelah di kulit tersebut yang akhirnya menimbulkan peradangan. Ya. Hirsutism, hilangkan rambut yang tidak diinginkan. Nah, misalnya dengan obat penghilang rambut, ya, atau penjepit. Nah, jadi hindari, ya, alat-alat tersebut jika memang tidak penting, ya. Oke, sebentar. Ya. Kita lihat lagi, ya, dengan setelah kita mengkaji diagnosa keperawatan yang muncul. Nah, diagnosa keperawatan yang muncul di sini bisa misalnya kurangnya perawatan diri atau personal hygiene dalam hal mandi berhubungan dengan gangguan kognitif, kurangnya motivasi, ya, gangguan penglihatan, bahkan sampai dengan gangguan jantung. Ya, nah ini kita lihat, ya, karena memang individu tersebut tidak aware terhadap dirinya. Ya, jadi dari kebersihannya sendiri otomatis akan, ya, lambat laun ke masalah fisik yang lainnya. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi karena dia pergerakannya kurang sehingga otomatis, ya, kebersihan dirinya terabaikan. Bisa juga karena sirkulasi venanya, arterinya, ya, dan kekurangan atau kelebihan nutrisi serta cairan atau bahkan penurunan sensasi. Nah, ketika sensasi menurun, ya, menjadi mudah terbentur, mudah luka, maka itulah yang dikatakan menjadi gangguan integritas kulit. Lalu kesehatan kulit merupakan perlindungan bagi tubuh kita. Maka dengan diagnosa yang tadi atau dengan masalah yang muncul tadi, kita harus aware dengan kita mencegah kulit dari iritasi ataupun injury, ya. Juga jangan sampai kukunya tajam sehingga saat menggaruk menjadi menggores, ya, mudah sekali menggores, apalagi kulit kita tadi yang teksturnya tidak indah lagi, turgornya menjadi kering. Nah, cincin yang dapat membuat luka kecil itu perlu dihindari. Hindari menggunakan handuk yang kasar atau bahkan handuk yang tidak menyerap cairan, ya. Lalu jangan suka menggosok-gosokkan bagian badannya ke bagian-bagian yang kasar yang menyebabkan kerusakan jaringan, ya. Lalu tubuh yang bau itu pasti harus dilakukan perawatan diri dengan baik. Bersihkan. Nah, gunakan deodoran dengan tepat, jangan sembarangan. Karena dia malu dengan BB-nya, maka ketika bagian aksilanya berkeringat justru ditiban lagi dengan deodoran. Nah, itu yang salah. Ya, jadi ketika kita punya aksila yang berbau, maka rajin untuk dibersihkan, ya. Lalu dikeringkan, setelah itu boleh menggunakan misalnya rendaman kapur sirih, ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, dikasih rendaman kapur sirih lalu biarkan kering baru kita menggunakan pakaian, ya. Nah, itu juga bisa untuk menghilangkan bau badan, dan yang pasti makanannya tidak boleh sembarangan, ya. Kulit yang sensitif dari iritasi dan injury tergantung pada tiap-tiap individu, ya. Misalnya pada anak, kita lihat kulitnya sensitif atau tidak, ya. Biasanya kalau pada anak kulitnya cenderung sensitif, misalnya ketika digigit nyamuk itu akan sangat rentan. Status nutrisinya tapi seperti apa? Kalau status nutrisinya baik maka tidak masalah, ya, tidak mudah rentan. Apakah dia kekurangan cairan? Nah, kalau kekurangan cairan otomatis bermasalah, ya. Orang yang bertubuh kurus, orang yang bertubuh
gemuk. Ini pun juga tergantung nanti terhadap tekstur kulitnya. Lalu kosmetik ataupun bahan kimia yang digunakan, ya. Kelembaban kulit serta perlindungan dari injuri bagi kulit yang kering. Nah, ini bisa menggunakan lotion atau krim. Itu pun yang cocok, ya. Jadi mana kita tahu cocok atau tidak cocoknya? Ya, seharusnya kita konsultasi dulu dengan dokter kulit, ya, dengan dokter alergi misalnya. Apakah memang kulit kita ini mudah alergi karena debu, karena serangga atau apapun itu, atau karena keringat, ya. Setelah itu kita akan lakukan evaluasi sekali lagi sejauh mana keberhasilan yang sudah kita lakukan pada saat kita melakukan implementasi dengan individu yang memiliki masalah pada kulit tersebut. Periksa semua permukaan kulitnya setelah sekian waktu, sekian lama atau sekian hari, apakah kulit sudah kembali menjadi normal, apakah sudah mulai terjadi perubahan terhadap eritema yang terjadi, sudah mulai mengikis belum, gitu ya. Yang tadinya kering apakah sudah mulai menjadi lembab, misal seperti itu, ya. Dan yang pasti tujuannya di sini ya, kita ingin pasien kita akan memiliki kulit yang utuh saat dia hospitalisasi. Pasien akan terbebas dari semua bau-bauan, menjadi segar, menjadi bersih, pasien menjadi percaya diri, ya. Dan yang pasti pasien akan kembali menjadi sehat. Nah, ketika individu personal hygiene-nya baik, maka otomatis penyakit yang lain atau penyakit fisik yang lain otomatis juga berangsur-angsur menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena dia sudah bisa melihat secara performnya itu sudah menjadi lebih, ya. Oke, untuk sesi ini demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ya, nanti sekali lagi jika ada pertanyaan boleh ya kalian dikumpulkan pertanyaan dan kita akan bahas pada saat kita bertatap muka. Oke, kita tutup dengan terima kasih, alhamdulillahirabbil dan Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.